Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meida Sofiana, bisa dipanggil Dr. Mei atau Dr. Meida. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dari sistem syaraf. Sebelum mempelajari tentang sistem syaraf sendiri, kita harus paham bahwa ilmu fisiologi itu sangat berkaitan erat dengan homeostasis. Apa itu homeostasis? Jadi homeostasis berasal dari dua kata, homeo dan stasis. Homeo artinya sama, dan stasis yang artinya tetap. Pengertian dari homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi yang relatif stabil. Nah, homeostasis adalah proses yang dinamis. Jadi, ketika terjadi perubahan kondisi, baik pada lingkungan luar maupun dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan parameter di tubuh kita itu berubah. Misalnya saja suhu tubuh. Suhu tubuh normalnya adalah 35,5 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Misalnya pada saat kondisi panas, maka suhu tubuh kita akan meningkat. Nah, perubahan dari suhu tubuh itu akan direspon oleh tubuh berupa upaya supaya peningkatan suhu tubuh tersebut tidak membahayakan organ luar maupun dalam tubuh, yaitu berusaha untuk menurunkan suhu menjadi lebih dingin. Caranya bagaimana? Misalnya dengan mengeluarkan keringat. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana tubuh kita mempertahankan kondisi agar selalu relatif stabil. Akibatnya, mulai dari level seluler hingga ke level sistem organ akan berkontribusi agar lingkungan internal tubuh tersebut tetap dalam limit normalnya. Bagaimana hal di atas bisa terjadi? Hal di atas terjadi karena tubuh kita memiliki sistem regulator atau pengatur, yakni ada dua sistem, yaitu sistem syaraf dan sistem endokrin. Nah, perbedaan dari kedua sistem ini seperti yang terlihat pada tabel adalah yang pertama, dari segi molekul. Pada neurotransmitter, molekul yang digunakan untuk saling berkomunikasi antar sel adalah neurotransmitter. Ini dikeluarkan secara lokal sehingga nanti akan muncul yang disebut impuls syaraf. Perbedaannya dengan sistem endokrin, endokrin menggunakan hormon yang akan dikirimkan melalui darah ke berbagai jaringan yang ada di seluruh tubuh. Sedangkan untuk dari segi aksinya, kalau untuk nervous system, aksinya itu dekat sekali dengan neurotransmitter yang dikeluarkan, dalam artian sinaps. Ya. Neurotransmitter itu akan berikatan dengan reseptor pada membran postsinap. Jadi aksinya lokal. Sedangkan untuk sistem endokrin, itu bisa beraksi jauh dari tempat hormon itu dikeluarkan. Ya, karena reseptornya itu ada di target sel. Jadi bisa saja dikeluarkannya dari pankreas yang ada di dalam perut, tapi aksinya adalah lemak ataupun struktur-struktur lain yang berada jauh letaknya dari pankreas. Kemudian untuk tipe dari target sel, untuk sistem syaraf, itu targetnya biasanya adalah otot, baik itu otot polos, otot jantung, maupun otot rangka atau otot skelet. Sel-sel glandula ataupun neuron lainnya. Sedangkan untuk sistem endokrin, itu targetnya bisa sel apapun yang ada di tubuh kita. Onset dari aksinya biasanya untuk syaraf normalnya hanya butuh waktu milisecond, ya, milisecond. Sedangkan untuk yang sistem endokrin itu dari detik sampai ke jam. Memang ada hormon yang dikeluarkan segera beberapa detik sejak dia terpicu, tapi untuk mekanisme aksinya butuh waktu. Sehingga untuk nervous system itu menjadi lebih cepat. Lalu kemudian durasi aksinya itu biasanya sangat-sangat singkat, yaitu millisecond, dari sejak stimulus sampai ada respon. Ya. Lalu kemudian untuk sistem endokrin itu butuh waktu yang lebih lama, dari hitungan detik hingga hari. Nah, jadi kalau kita ibaratkan, sistem syaraf ini seperti halnya sambungan telepon. Jadi kita telepon, pencet tombol dial di HP kita, maka akan langsung tersambung ke seberang. Sedangkan kalau untuk sistem endokrin ini ibaratnya mail atau surat menyurat. Jadi butuh waktu untuk
mulai dari rilis dan aksinya. Nah, jadi sistem syaraf merupakan suatu master yang mengontrol sistem tubuh kita. Setiap pikiran, aksi, emosi itu menunjukkan keterlibatan dari syaraf. Nah, jadi bagaimana syaraf kita itu dapat bisa berfungsi dengan baik? Maka syaraf harus bisa melaksanakan 3 fungsinya yang biasanya overlapping. Ya, maksudnya overlapping adalah bahwa ini merupakan suatu kesatuan yang akan terus-menerus terjadi ya dalam merespon suatu stimulus yang ada di lingkungan, baik di dalam maupun di luar tubuh kita. Yang pertama itu seperti yang terlihat pada gambar, ya. Misalnya pada saat kita ingin mengambil barang, atau dalam hal ini ketika kita kehausan, maka kita akan berusaha untuk minum, untuk mempertahankan homeostasis kita, homeostasis cairan. Nah, yang pertama, sistem syaraf itu menggunakan jutaan reseptor sensoris yang ada untuk memonitor perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar tubuh kita. Informasi ini dikumpulkan dan disebut dengan input sensoris. Yang kedua, sistem syaraf akan memproses dan menginterpretasikan input sensoris dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Proses ini disebut dengan integrasi. Kemudian yang ketiga, sistem syaraf akan mengaktifkan organ efektor. Organ efektor seperti yang tadi saya sudah sebutkan di depan, itu berupa otot ataupun glandula untuk menciptakan suatu respon terhadap stimulus yang datang tadi. Ini disebut dengan output motoris. Nah, seperti halnya misalnya ketika sedang minum, seperti gambar ya, kita melihat melihat gelas itu disebut dengan input sensoris. Sedangkan integrasi yang terjadi di otak dan sumsum tulang belakang itu akan diteruskan menjadi output motoris. Ya, output motoris. Yaitu menggerakkan otot-otot untuk mengangkat gelas tersebut.